Erdogan akan blokir permohonan anggota NATO Finlandia dan Swedia. Turki memblokir langkah prosedural untuk mempercepat permohonan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO, menyajikan daftar kekhawatiran kepada sekutunya. Turki meminta waktu untuk menyelesaikan masalahnya dengan kedua negara Nordik itu dan menegaskan kembali keprihatinannya tentang dukungan mereka untuk kelompok Kurdi serta pembatasan penjualan senjata terhadap Turki. Kami adalah salah satu negara yang paling banyak memberikan dukungan untuk kegiatan aliansi, tetapi ini tidak berarti bahwa kami tanpa ragu akan mengatakan ya untuk setiap proposal yang diajukan kepada kami, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada anggota partainya. Ekspansi NATO sangat berarti bagi kami sebanding dengan rasa hormat yang ditunjukkan pada kepekaan kami, imbuhnya. Erdogan mengisyaratkan keengganannya untuk menerima Finlandia dan Swedia ke dalam aliansi militer pekan lalu, setelah keduanya dengan jelas memberikan sinyal untuk bergabung. Banyak diplomat percaya Turki pada akhirnya akan menerimanya. Turki sendiri belum secara terbuka berkomitmen untuk memblokir aksesi kedua negara Nordik ke aliansi, tapi dengan memblokir pemungutan suara prosedural untuk melanjutkan aplikasi mereka, Ankara memperlambat prosesnya. Erdogan mengecam kedua negara atas pembatasan penjualan senjata pada 2019 sebagai respon atas serangan Ankara terhadap pejuang Kurdi di Suriah. Dia juga menyoroti dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok Kurdi yang dianggap sebagai organisasi teroris. Pejabat Swedia telah menolak kritik itu sebagai tuduhan palsu, mengklaim negaranya memiliki agenda anti-teroris yang kuat. Perwakilan dari Swedia dan Finlandia telah berusaha untuk meredakan kekhawatiran Turki atas permohonan mereka, tetapi sejauh ini upaya tersebut tampaknya tidak berhasil. Turki menginginkan kedua negara mencabut pembatasan senjata, mengekstradisi 33 orang yang dituduh Ankara mengobarkan upaya kudeta 2016 dan berhenti mendukung kelompok Kurdi tertentu. Finlandia mengumumkan akan mendaftarkan untuk bergabung dengan NATO Kamis lalu. Swedia mengumumkan niatnya pada Senin. Kedua negara Nordik itu kemudian mengajukan aplikasi permohonan mereka untuk bergabung dengan NATO pada hari Rabu. Menurut Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg yang mengatakan dia dengan hangat menyambut permintaan tersebut. Kedua negara selama ini telah menahan diri mengejar keanggotaan dalam aliansi militer yang kuat, tetapi invasi berdarah Rusia Ukraina tampaknya telah mengubah perhitungan. Keanggotaan membutuhkan kesepakatan bulat di antara anggota NATO yang memberi Turki pengarah yang cukup. Turki telah berselisih dengan anggota NATO lainnya atas dukungan Barat terhadap pejuang Kurdi di beberapa bagian Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir dan telah menyatakan penyesalannya telah mengizinkan tetangganya Yunani masuk ke dalam aliansi pada 1980-an. Terang-terangan Belarusia Kim Jong-un dukung Putin tumpas pasukan musuh dan jaga solidaritas kuat. Korea Utara secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pemimpin Rusia Vladimir Putin. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un turut berpidato memperingati hari kemenangan yang menandai menyerahkan Nazi Jerman kepada Uni Soviet pada 9 Mei. Kim menyatakan dukungannya pada Rusia kini dalam pidato tersebut sebagaimana diwartakan kantor berita Pyongyang KCNA yang dilansir via Kompas TV Selasa. Kim memberi selamat kepada Presiden Vladimir Putin atas peringatan ini. Selain itu, Kim juga menyatakan dukungan terhadap Rusia untuk mempertahankan kehormatan dari pasukan musuh. Kim ataupun laporan KCNA tidak secara spesifik menyinggung invasi Rusia ke Ukraina. Namun Kim mengaku menjaga solidaritas kuat dengan Moskow atas peristiwa belakangan ini. Kim dilaporkan menyebut upaya Rusia belakangan ini adalah untuk menumpas ancaman militer dan politik dan intimidasi oleh pasukan musuh serta untuk menjaga kehormatan negara. Pyongyang sendiri berulang kali menyalahkan Amerika Serikat atas konflik di Ukraina. Korea Utara menuduh kebijakan hegemonis yang dipimpin Washington mengancam stabilitas dan keamanan global.
Invasi Rusia ke Ukraina membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terpecah mengingat Moskow punya hak veto di sana. Hal tersebut dianggap menimbulkan situasi tepat bagi rezim Kim Jong-un mempercepat program senjata Korea Utara. Sepanjang 2022, Pyongyang meningkatkan uji coba senjata telah 15 kali menggelar tes rudal sejauh ini. Inilah negara-negara sekutu Rusia. Jika negara-negara barat secara terang-terangan berikan dukungan terhadap Ukraina menghadapi Rusia, sebagian besar sekutu Rusia dan negara lainnya biasanya berusaha untuk tetap netral. Namun ada beberapa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow masih sepenuhnya mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika Barat memiliki NATO, maka Rusia juga memiliki aliansi pertahanannya yang disebut CSTO, seperti yang dilaporkan The Washington Post. Collective Security Treaty Organization adalah organisasi perjanjian keamanan kolektif yang tujuannya hampir sama dengan NATO. CSTO beranggotakan 6 negara yaitu Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Setiap negara memiliki komitmen untuk membantu negara lainnya jika mengalami agresi militer atau serangan dari negara lain. Selain anggota CSTO, Rusia diketahui memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara lainnya seperti Cina, Suriah, Israel, Pakistan, Kuba, dan yang lainnya. Perjanjian keamanan kolektif dimulai dari ditandatangannya pada tahun 1992 sebagai tindak lanjut dari persemakmuran negara-negara merdeka yang dibentuk setelah Uni Soviet bubar. Berikut profil 7 negara sekutu Rusia. 1. Cina. Cina merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Meski mereka dekat, tapi tindakan Rusia dalam serangan Ukraina tidak mendapat respon langsung dari Cina. Cina mengatakan tidak akan memberikan dukungan militer kepada Moskow, tapi telah meningkatkan perdagangan dengan peningkatan impor gandum dari Rusia. 2. Suriah. Menurut laporan metro.co.uk, Suriah juga mendukung tindakan Putin terhadap invasi di Ukraina. Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan panggilan telepon dengan Putin. Al Jazeera melaporkan dia memuji serangan militer Rusia ke Ukraina. 3. Armenia. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan dengan Turki di barat, Georgia di utara, dan Azerbaijan di timur. Armenia memiliki sejarah yang lebih panjang daripada